Kalau dari segi anakan lumayan lah, karena kita tanam agak rapat nih ya antara 15 sampai 20 ya. Ini padi Wisang Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, inilah perkembangan padi Wisang Geni 09. Kami mencoba menguji ketahanan padi ini di lahan yang berair, dan sejauh ini perkembangannya memang tidak sebagus bila ditanam di lahan yang normal. Di lahan ini air selalu mengalir, membasahi, menggenangi lahan, sehingga kami membuatkan lorong-lorong air di antara rumpunan padi, yang mana padi ini kita tanam dengan model Jarwo 31, dan di logowan itu kita dalami, kita buat parit. Ikhtiarnya adalah agar padi bisa tumbuh di lahan yang selalu tergenang air. Sampai sejauh ini kendala yang kami hadapi adalah adanya beberapa tanaman padi yang sakit, bahkan mati. Tanaman padi yang pertumbuhannya tidak bagus dikarenakan faktor kena asam-asaman. Sahabat-sahabat petani, kalau dari segi pertumbuhan, batang padi ini sudah mulai membesar, karena ini sudah sekitar hampir 40 HST, jadi wajar. Dan ini kami pikir ya sedikit melambat pertumbuhannya, harusnya sudah lebih dari ini ya, perkembangan atau kemajuan dari padi ini. Dan ini sudah hampir 1 minggu tidak kita lakukan penyepraian lagi. Kita harus melakukan penyepraian agar terhindar dari serangan hama ya. Ini kayaknya sejenis kutu-kutuan yang masih ada. Ini harus dilakukan penyepraian lagi. Kalau di lahan sebelah timur ini memang agak tinggi ya lahannya, agak tinggi sehingga masih sedikit normal lah. Tapi kalau agak ke barat nanti terlihat sekali sangat berbeda ya pertumbuhan tanamannya. Kendala lain yang kita hadapi adalah banyaknya gulma ini. Ini belum sempat kita lakukan penyiangan, baru dikosrok di sela-sela atau di tengah-tengahnya ini. Tapi yang di pinggir-pinggir ini tidak sempat dikosrok. Nah, ini akan berdampak pada nanti kalau dikosrok ya, lorong atau parit yang kita buat ini akan tertutup ini, akan rusak. Tapi bagaimana lagi, kondisinya seperti ini. Kalau mau dibuatkan ya harus dibuatkan lagi jalur yang baru. Nanti kalau kita lihat perkembangannya bagus padinya, perlu dibuatkan parit agar pengairannya tetap menggenang di lorong-lorong. Nanti kita buatkan.
Kalau dari segi anakan lumayan lah, karena kita tanam agak dapat nih ya antara 15 sampai 20 ya. Ini padi Wesang Geni, ini padinya baru sehat ya. Ya, kita dapat dilihat ini ya, sisa-sisa ya, ini daun-daun yang ini ada serangan juga nih, ada serangan ini sundep. Otomatis ini harus segera dilakukan pencegahan ya. Sebenarnya ini adalah sisa-sisa yang kemarin, karena sebelum disemprot kemarin itu ya sudah ada serangan gitu, sehingga sekarang tinggal efek ya yang muncul. Kalau dilihat dari batang yang rusak sudah ada agak lama nih ya. Tetap kita lakukan penyepraian biar sehat padinya. Ini sahabat-sahabat tani yang terkendala dengan asam-asaman masih belum pulih betul ya, artinya masih terendah masih tahap pemulihan. Dan airnya memang seperti ini, selalu banyak ya. Kita coba untuk dibuang nih. Rumputnya juga luar biasa ya, luar biasa banyak. Dia harus segera dibersihkan, berhubung tenaga kerjanya yang agak sulit gitu, sehingga sampai hari ini belum dilakukan penyiangan. Tapi sudah dimulai beberapa titik di lahan-lahan kami yang lain sudah dilakukan penyiangan. Walaupun padinya sakit ya, tapi kalau dilihat ada beberapa rumpunan yang banyak, yang bagus. Sebenarnya ini tinggal dibersihkan saja, kemudian kita semprot lagi dengan pupuk daun. Kita mau coba Primasil gitu. Dulu pernah ngalamin padi merah, setelah disemprot Primasil muncul daun-daun baru. Ini sebenarnya tinggal naikkan daun ya. Kemarin sudah pernah kita kasih Gibro, walaupun dosisnya tidak terlalu banyak, tapi ke depan ya memang untuk yang lahan-lahan buruknya harus di Gibro. Yang sebelah barat ini ya, yang pertumbuhannya tidak maksimal yang bagus, tapi semoga setelah nanti disiangi ini menjadi baik, jadi bagus ya. Tapi ini sudah mendingan ketimbang beberapa waktu yang kemarin ya, antara hidup dan mati nih padi ini. Jadi tidak semua padi itu tahan kalau ditanam di lahan yang asam. Walaupun padi unggulan apapun kadang-kadang memang harus mengalami masa-masa sakit gitu. Ya alhamdulillah lah, termasuk ini tinggal membersihkan rumputnya saja. Kalau dilihat rumpunannya masih terjaga ya, masih banyak lah maksudnya. Walaupun jika ada yang sedikit ya, ada yang mati itu, tapi masih ada yang bisa bertahan. Rumputnya yang luar biasa, harus segera ini. Tapi ya tenaga kita cuma ada berapa di sini nih, ada 7 orang dan nutut ya, karena parah betul gulma yang ada di lahan kami ini. Di luasan 2,1 hektar ini ya, kami memang kesulitan di hari-hari ini, sangat sulit tenaga kerja, tinggal gerak kerjanya sangat lambat karena tenaganya terbatas. Ya ini mulai tumbuh tunas-tunas baru itu, mulai tumbuh daun-daun baru ya. Ya mudah-mudahan punya rezeki lah dari tanaman padi Wisang Geni 09 ini ya. Kalau lihat kemarin ya bikin hati ini ya jadi sedikit khawatir gitu. Tapi alhamdulillah sudah banyak perbaikan. Ya ini mulai tumbuh tunas-tunas baru itu, mulai tumbuh daun-daun baru ya. Ya mudah-mudahan
mudah-mudahan punya rezeki lah dari tanaman padi Wisanggeni 09 ini ya. Kalau lihat kemarin ya bikin hati ini ya jadi sedikit khawatir gitu. Tapi alhamdulillah sudah banyak perbaikan. Untuk lahan yang sebelah sini ini mending ada yang bagus itu ya. Itu karena mungkin faktor tanahnya yang agak tinggi. Pada kesimpulannya padi Wisanggeni ini banyak anakannya. Andai ini ditanam di tanah yang subur, insya Allah performanya, perkembangannya, figur tanamannya luar biasa ini. Cuma sayang karena ditanam di lahan yang tidak bagus ya, akhirnya seperti ini keadaannya. Mudah-mudahan segera teratasi. Demikian sahabat-sahabat tani, salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.